Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Nurasana. Saya dari kelas akuntansi C3 NPM 102190033. Saya di sini akan memaparkan materi analisis pengembangan jaringan bisnis pada toko retail Hiroku Kidswear yang telah saya buat sebelumnya, presentasinya dengan teman saya, dengan rekan-rekan saya. Nah, kemudian yang pertama di sini ada pokok pembahasan, di mana yang pertama ada profil dan struktur, kemudian langkah-langkah pengembangan jaringan bisnis, yang ketiga strategi pengembangan jaringan bisnis, yang keempat cara melakukan jaringan bisnis, yang kelima hambatan dan upaya, yang keenam laporan keuangan dan kesimpulan. Nah, berikut adalah profil dari Hiroku Kidswear. Hiroku Kidswear ini berlokasi di Jalan Margawangi 2, nomor 63 Cijaura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Hiroku Kidswear ini bergerak di bidang fashion anak dan juga baju bayi, yaitu dimulai dari newborn sampai dengan anak usia 10 tahun. Toko ini didirikan oleh sepasang suami istri, yaitu Bapak Trisna Suganda dan juga Ibu Hermi Nuryati. Nah, penamaan sendiri dari Hiroku Kidswear ini awal mulanya itu karena Bapak Trisna melihat kamus Jepang dari Hiroku ini yang berarti tersebar dan terkenal. Selain dari artinya yang bagus, pemakaian bahasa Jepang juga diplesetkan dalam bahasa Indonesia yang artinya pahlawan atau hero, yaitu pahlawan untuk pendiri, pahlawan untuk pekerja, dan untuk pembeli juga. Nah, Hiroku Kidswear ini sendiri awal mulanya itu berdiri pada tahun 2000-an, di mana pada saat itu masih berbentuk konveksi ya, belum menjadi retail. Nah, kemudian beralih menjadi retail pada tahun 2018. Nah, kemudian ada pun struktur organisasi dari Hiroku Kidswear ini. Yang pertama yaitu ada owner dari Hiroku Kidswear, Pak Patrisna Suganda, di mana owner ini memiliki sebagai pemilik atau sebagai yang berinvestasi dan juga yang menjalankan sebagai bisnis dari suatu bisnis ini ya. Kemudian dari owner ini bertugas memimpin bisnis, membuat peraturan, bertanggung jawab atas kerugian dan juga mengembangkan strategi bisnisnya. Kemudian ada pun bagian keuangan yaitu oleh Ibu Hermi Nuryati, di mana bagian keuangan ini sangat penting pastinya pada setiap bisnis ya, karena bagian keuangan ini bertugas untuk mengambil keputusan dalam investasi dan juga pembayaran lainnya, serta juga memberikan laporan keuangan yang akurat. Kemudian adapun bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini juga sangat penting karena bagian pemasaran ini bertugas untuk memasarkan produknya baik offline maupun online, sehingga jangkauannya untuk produknya dapat tersebar ke masyarakat yang lebih luas. Kemudian adapun bagian packing. Bagian packaging ini bertugas sebagai pengemasan barang yang siap dikirim ataupun didistribusikan ke tempat tujuan. Kemudian adapun bagian dari produksi. Bagian produksi ini bertugas sebagai penanggung jawab dari mulai proses produksi dari awal bahan baku sampai dengan sampai barang jadi. Langkah pengembangan jaringan bisnis yang dilakukan oleh Hiroku Kidswear. Yang pertama itu melakukan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini berawal dari singkatan strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threats, ancaman. Nah, kekuatan apa sih yang dimiliki oleh Hiroku Kidswear ini? Hiroku Kidswear ini memiliki kekuatan, yaitu di mana memiliki kualitas jahit yang bagus dan rapi. Selain itu juga mereka menjual dengan harga produk yang terjangkau. Nah, selain itu mereka juga memiliki kelebihan karena pegawai atau karyawan dari Hiroku Kidswear ini itu lebih mementingkan perempuan karena untuk memberdayakan perempuan. Kemudian adapun kelemahan dari Hiroku Kidswear ini yaitu di mana masih kurangnya bagian masih kurangnya SDM di Hiroku Kidswear ini, terutama pada bagian pemasaran. Di bagian pemasaran ini masih cukup kurang berpengalaman dan masih perlu banyak belajar untuk memasarkan produknya, sehingga
dapat lebih apa ya, sehingga Hirokokusei ini dapat menjangkau produknya itu sampai dengan masyarakat luas gitu. Terus juga adapun opportunity atau peluang dari Hirokokusei ini yaitu Hirokokusei ini karena awal mulanya itu dari konveksi, di mana konveksi ini pada saat masa COVID-19 itu mengalami penurunan permintaan, sehingga owner itu melihat bahwa banyak masyarakat yang berbelanja online, sehingga dari konveksi akhirnya Hiroko ini berpindah ke retail gitu. Nah, kemudian adapun ancaman yang dimiliki oleh Hirokokusei ini, ancamannya yaitu banyaknya pesaing atau kompetitor yang menjual produk yang sama tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Hirokokusei ini sudah menjual produknya lebih murah, tapi memang masih banyak pesaing yang menjual produknya jauh lebih murah, padahal meskipun mereka menjual produknya lebih murah, belum tentu kualitasnya itu sebagus dari Hirokokusei. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu menentukan target pasar. Hirokokusei ini juga dalam mengembangkan jalan bisnisnya itu menentukan target pasarnya, di mana target pasar dari Hirokokusei ini itu adalah untuk anak-anak usia 0 sampai 10 tahun dan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian Hirokokusei ini juga menjalin kerjasama dengan supplier, meskipun tidak dengan meskipun masih belum melakukannya dengan MOU, Hirokokusei ini memiliki jalinan kerjasama yang baik dengan supplier untuk mengembangkan jalan bisnisnya, yaitu dengan cara lewat komunikasi yang baik, dengan cara apa ya, lebih sering pembelian ke supplier tersebut. Nah, meskipun di sini hanya sebagai penjual dan pembeli. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Hirokokusei ini membuat akun media sosial, di mana Hiroku ini membuat akun media sosial di Tokopedia dan juga Facebook. Di Shopee ada, namun tidak terlalu aktif karena peminatnya lebih banyak di Facebook dan juga Tokopedia. Selanjutnya, adapun strategi pengembangan dan jaringan bisnis dari Hirokokusei, yaitu yang pertama mengikuti pembelajaran melalui seminar. Nah, Hirokokusei ini untuk mengembangkan jaringan bisnisnya juga mengikuti seminar, dengan cara mengikuti seminar, di mana seminar ini tuh dapat memperdalam dan juga memperluas ilmu dalam membangun bisnis retailnya. Karena seminar ini itu juga menjadi media komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan pebisnis lain. Nah, kemudian yang kedua memperluas jangkauan penjualan. Hirokokusei ini juga untuk mengembangkan jaringan bisnisnya dengan cara memperluas jangkauan penjualannya, yaitu contohnya dengan memperluas jangkauan penjualan itu dengan membuka toko online dan juga memasang iklan di media sosial tertentu. Kemudian yang ketiga menciptakan inovasi atau model baru pada produk. Nah, untuk mengembangkan jaringan bisnis juga Hiroku ini berusaha untuk menciptakan inovasi dan model baru pada produk, sehingga peminat untuk pembelinya itu masih tetap ada ya, selalu ada ya untuk Hirokokusei ini, karena selalu cepat berganti model baru gitu. Jadi tidak ketinggalan tren. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi bisnis. Hirokokusei ini juga melakukan evaluasi bisnis, di mana evaluasi bisnis ini itu untuk melihat apakah ada kelebihan atau kekurangan dalam bisnisnya. Adapun manfaat selain itu juga melakukan evaluasi bisnis ini itu untuk melihat apakah performa bisnisnya mengalami peningkatan atau penurunan dalam beberapa bulan terakhir gitu. Selanjutnya, nah, adapun jenis jaringan bisnis dari Hirokokusei ini yaitu yang pertama ada jaringan bisnis umum. Jaringan bisnis umum ini yaitu dengan cara membuka offline store yang berlokasi di Jalan Margawangi 2 nomor 63 Cijaura, Kecamatan Buah Batu, Jawa Barat. Yang kedua yaitu membuka online store. Nah, jaringan bisnis ini dilakukan untuk semakin luas jangkauan penjualannya ya. Selain misalnya mungkin ada beberapa orang yang pengen coba untuk beli langsung ke offline store-nya untuk melihat-lihat lebih banyak produk dari Hirokokusei atau membuka online store. Nah, karena tidak cukup dengan offline store, online store juga harus ada ya untuk memperluas jaringan bisnisnya, karena sudah dapat diketahui bahwa masyarakat saat ini lebih suka berbelanja online. Nah, kemudian adapun jaringan kerjasama yang lain yaitu ke tekstil, sablon, benang, dan alat konveksi lainnya. Hirokokusei ini juga melakukan jaringan kerjasama dengan contohnya ini dari sablon, benang,
dan alat konveksi lainnya. Ini itu meskipun masih belum dalam apa namanya bentuk MOU, namun mereka ini memiliki jaringan kerjasama yang baik, kan. Selanjutnya yaitu adapun cara melakukan jaringan bisnis dari Hirokuketsu ini. Yang pertama yaitu menjaga kualitas produknya. Hirokuketsu ini untuk melakukan jaringan bisnis itu dengan menjaga kualitas produk. Hirokuketsu sangat memperhatikan kualitas produk yang diproduksi atau dijualnya, dari mulai bahannya yang dipilih yang nyaman untuk anak-anak seperti apa, kemudian juga dari jahitannya dan juga cuttingannya itu sangat diperhatikan oleh Hirokuketsu. Nah, yang kedua yaitu harga yang terjangkau. Tentu saja Hirokuketsu ini selalu menjual produknya dengan harga-harga yang terjangkau karena target pasarnya itu untuk masyarakat menengah bawah gitu ya. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Hirokuketsu ini meskipun misalnya ada keluhan dari konsumen atau ada kekurangan dari bisnisnya ini, Hirokuketsu ini selalu mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik dari misalnya ada keluhan-keluhan dari konsumennya dan mencari solusi untuk apa namanya masalah-masalah tersebut atau dari komplain-komplain dari konsumennya gitu ya. Yang terakhir yaitu mengeluarkan produk-produk terbaru. Hirokuketsu ini selalu mengeluarkan produk-produk terbaru karena Hirokuketsu ini tidak pernah menampung barangnya di gudang melebihi dari 3 bulan karena dapat diketahui bahwa barang juga meskipun pakaian itu jika menumpuk terus ya melebihi dari 3 bulan itu bisa merusak kualitas produknya atau mengurangi kualitas produknya, dapat juga berjamur gitu bisa contohnya ya. Maka dari itu Hirokuketsu ini selalu mengeluarkan produk-produk terbaru. Selanjutnya yaitu adapun hambatan dan upaya. Nah, hambatan yang dirasakan oleh Hirokuketsu ini itu yang pertama orderan fiktif. Orderan fiktif ini itu dimana misalnya ada reseller ya yang mencoba untuk mengambil produknya terlebih dahulu dari Hiroku namun tidak langsung bayar. Jadi ambil barang dulu baru dijual. Nah, karena hal-hal yang seperti ini, Hirokuketsu ini sering terkena penipuan karena sudah diambil barangnya namun setelah itu orang tersebut tidak dapat dihubungi kembali. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yaitu proses produksi terhambat, di mana proses produksi terhambat ini karena biasanya terjadi karena harga bahan baku yang tidak stabil. Jadi hal ini dapat memperhambat produksi dari Hirokuketsu. Nah, yang ketiga yaitu dead stock, di mana Hirokuketsu ini kan tidak selalu barangnya itu terjual habis. Jadi kadang ada masih ada barang yang menumpuk di gudang karena apa karena tidak terjual semuanya gitu. Kemudian upaya untuk mengatasi hambatan ini yaitu yang pertama, Hirokuketsu ini lebih teliti dalam memilah konsumen. Yang kedua, menambahkan SDM dan juga mencari cadangan supplier. Nah, mencari cadangan supplier ini sangat penting ya kalau misalnya lagi terjadi kenaikan harga, misalnya siapa tahu di supplier lain tuh lebih murah sedikit harganya gitu. Nah, yang ketiga yaitu membuat promo untuk barang yang menumpuk di gudang sehingga barang tuh tidak berada di gudang terus jadi dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, nah, adapun laporan keuangan dari Hirokuketsu ini yang pertama yaitu di bulan November hasil penjualannya itu 18.821.000, biaya produknya 7.985.000, biaya tenaga kerjanya 4 juta, labanya 6.835.500. Ya, lalu di bulan Desember hasil penjualannya 22.450.000, biaya produksinya 8.608.000, biaya tenaga kerjanya 4 juta, labanya 9.842.000. Kemudian di Januari hasil penjualannya 28.260.000, biaya produksinya 12.553.000, biaya tenaga kerjanya 4 juta, labanya 11.707.000. Nah, labanya ini jadi total labanya itu di 3 bulan terakhir 28.384.500. Nah, selanjutnya adapun kesimpulannya yaitu Hirokuketsu ini melakukan strategi pengembangan jaringan bisnis seperti dengan mengikuti pembelajaran seminar, memperluas jangkauan penjualan, menciptakan inovasi atau model baru pada produk, dan melakukan evaluasi bisnis. Nah, selain itu juga Hiroko ini melakukan jaringan bisnisnya dengan menjaga kualitas produk, menjual produk dengan harga terjangkau, memberikan pilihan terbaik, dan juga mengeluarkan produk-produk baru sesuai tren pasar masa kini.
Nah, ini ada pun lampirannya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila eh, banyak kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.